Halo guys, selamat datang di channel Mr. Villain 88 dan gue sebagai host kalian. Di video kali ini gue akan membawakan Villain Racing update spesial ya untuk di tanggal 23 Oktober 2021, yang dimana gue akan membawakan hasil dan juga sedikit review ya mengenai pay-per-view WWE yang baru saja diselenggarakan, yaitu Crown Jewel di tanggal 21 Oktober kemarin, yang dimana event daripada Crown Jewel ini pun dilaksanakan di Arab Saudi atau bertempat di kota Riyadh dalam Muhammad Abduh Arena. Dan untuk pay-per-view kali ini yang menjadi headline-nya adalah pertandingan untuk memperebutkan gelar Universal Championship antara Roman Reigns yang menghadapi penantangnya yaitu Brock Lesnar. Dan secara total event Crown Jewel kali ini pun mempertandingkan 10 pertandingan, di mana satu pertandingan diantaranya pun dipertandingkan dalam sesi kick off daripada Crown Jewel ini sendiri. Dan pertandingan tersebut akan menjadi pertandingan pertama yang akan gua bahas, di mana dalam sesi kick off WWE pun mempertandingkan pertandingan tag team match ya antara SmackDown Tag Team Champion yaitu The Uso menghadapi The Hurt Business yang diwakili oleh Shelton Benjamin dan juga Cedric Alexander. Dan bisa dibilang ini merupakan pertandingan yang solid dan juga berdurasi yang cukup singkat ya, karena tentunya karena di kick off gitu. Dan bisa dibilang ya sebenarnya di sepanjang pertandingan, hampir di sepanjang pertandingan tersebut ya, kurang lebih mungkin bisa dibilang di 80 hingga 90% pertandingan pun berjalan gitu ya dalam durasinya. The Hurt Business ini pun bisa dibilang mendominasi The Uso gitu ya. Namun pada akhirnya di penghujung pertandingan begitu, ada satu celah yang dimana The Uso ini pun bisa mengambil alih jalannya pertandingan tersebut gitu ya. Dan pada akhirnya ya The Uso ini pun berhasil memenangkan pertandingan tersebut setelah baik Jay dan juga Jimmy itu mereka melakukan beberapa rentetan super kick ya kepada kedua lawannya ya, yaitu Shelton dan juga Alexander, yang diakhiri dengan serangan Uso Splash yang diberikan oleh Jay kepada Alexander sehingga The Uso berhasil memenangkan pertandingan tersebut via pinfall. Dan ini pun menjadi kemenangan pertama bagi The Bloodline ya untuk di event Crown Jewel ini. Dan kita pun berlanjut lagi ke main show daripada Crown Jewel di tahun ini, yang dimana show Crown Jewel ini pun dibuka dengan pertandingan Hell in a Cell match antara Edge menghadapi Seth Rollins ya, yang sebenarnya gua sudah tidak peduli lagi ya dengan storyline yang berlangsung antara Edge dan juga Seth Rollins ya, terutama storyline yang mereka bangun untuk pertandingan Hell in a Cell kali ini yang gua rasa sudah terlalu draggy ya story antara mereka berdua gitu. Dan pertandingan Edge dan juga Seth Rollins ini pun menjadi rematch untuk kesekian kalinya. Namun kedua hal tersebut pun tidak mengurangi antusiasme gua untuk menyaksikan pertandingan ini ya. Karena di setiap pertandingan Edge dan juga Seth Rollins ya, di beberapa pertemuannya selama sepanjang tahun ini gitu ya, gua merasa bahwa pertandingan antara mereka kedua ini tidak ada yang pernah mengecewakan. Dan hal tersebut pun kembali terjadi di pertandingan Hell in a Cell match kali ini, yang gua rasa Edge dan juga Seth Rollins ini pun mereka berhasil kembali memberikan pertandingan yang sangat menarik di event Crown Jewel kali ini ya. Yang gua rasa pertandingan Edge menghadapi Seth Rollins ini merupakan pembuka yang sangat bagus untuk event Crown Jewel ini, dan gua rasa ini merupakan salah satu pertandingan terbaik yang disuguhkan oleh WWE untuk event daripada Crown Jewel ini gitu guys ya. Dan untuk di pertandingan itu sendiri ya, dimulai dengan bagaimana Edge langsung tancap gas ya untuk menghajar si Seth Rollins ya. Tentunya hal ini gua rasa cukup pantas ya dilakukan oleh Edge ya, setelah apa yang dia terima dari seorang Seth Rollins ya di beberapa minggu terakhir ini begitu ya. Dan terutama pada saat Seth Rollins ya mengunjungi rumah daripada Edge itu sendiri, yang gua rasa ini sudah melibatkan ranah personal daripada Edge ini sendiri ya untuk rivalitas antara keduanya. Dan kita pun bisa melihat ya bagaimana Edge langsung going extreme ya di pertandingan tersebut, yang dimana dia tambah
mengulur waktu, dia pun langsung memanfaatkan semua senjata yang berada di arena tersebut ya, dimana dia pun nampak menggunakan dua steel chair yang dia gunakan untuk menjadi tatakan bagi dirinya melakukan DDT kepada Seth Rollins ya. Namun hal tersebut pun masih bisa dipatahkan oleh Seth Rollins di hitungan kedua. Namun tidak lama berselang ya, kita pun bisa melihat bagaimana Edge ini pun mendapatkan kesempatan pertama atau kesempatan emas pertama di pertandingan tersebut ya, untuk memenangkan pertandingan tersebut, pada akhirnya Edge berhasil melakukan salah satu submission andalannya, yaitu crossface ya, yang dia tambahkan menggunakan salah satu potongan dari steel chair tersebut, yang dimana potongan tersebut dia sematkan ke mulut daripada Seth Rollins begitu ya, yang dimana gerakan tersebut itu adalah gerakan yang membuat Edge ini pun berhasil menang dari Seth Rollins pada pertemuan pertama mereka ya di event WrestleMania ke-37 kemarin. Namun ya, serangan crossface dari Edge ini pun harus terhenti ya, pada kala Seth Rollins ini pun berhasil mendapatkan potongan besi lainnya ya, yang berasal dari steel chair yang masih berserakan dia tengah ring pertandingan itu, yang dimana potongan tersebut pun dia gunakan untuk menusuk mata daripada Edge ya, yang tentunya hal tersebut pun membuat Edge secara terpaksa harus melepas gerakan submissionnya kepada si Seth Rollins. Dan sejak itu momentum ini pun beralih kepada Seth Rollins ya, yang dimana kini kita pun bisa melihat bagaimana Seth Rollins itu pun menghajar habis-habisan si Edge gitu ya, dimulai dengan melakukan beberapa chair shot kepada Edge gitu ya, dan kita pun bisa melihat dia pun menggunakan ladder ya, yang dia lemparkan kepada Edge, sebelum pada akhirnya ya Seth Rollins ini pun berhasil melakukan sebuah powerbomb ya dari atas ladder, yang dimana dia pun membantingkan Edge ke sebuah meja yang sudah Seth Rollins siapkan di tengah ring pertandingan. Namun ternyata hal tersebut pun belum cukup ya mengantarkan Seth Rollins memenangkan pertandingan tersebut, karena pin yang dilakukan oleh Seth Rollins setelah serangan tersebut masih dipatahkan oleh Edge di hitungan kedua. Dan kedua penggulat ini pun kembali lagi mencoba untuk membangun momentum mereka di pertandingan tersebut. Namun kini Seth Rollins lah yang berhasil membangun momentumnya terlebih dahulu ya, yang dimana pada akhirnya Seth Rollins itu pun berhasil mengeksekusi salah satu move andalannya, yaitu pedigree kepada Edge. Dan kita pun bisa melihat ada salah satu hal yang cukup gila ya dari Seth Rollins yang dilakukan untuk di pertandingan tersebut, yang dimana dia pun mengikatkan sebuah rantai besi di salah satu kakinya, yang dimana rantai tersebut dia gunakan untuk menyerang Edge ya, dengan beberapa serial super kick kepada Edge yang sudah susah payah untuk mencoba untuk bangkit ya dari serangan pedigree sebelumnya. Dan di akhir daripada serial super kick dari Seth Rollins, di mana kita pun nampak melihat Seth Rollins ini pun menidurkan Edge di atas steel chair lagi, yang dengan maksud Seth Rollins ingin melakukan move andalannya, yaitu stomp kepada Edge yang berada di atas steel chair tersebut. Namun ada hal yang cukup tidak terduga terjadi ya pada saat Seth Rollins melakukan stomp tersebut, yang dimana Edge dengan sesaat ya bisa bangkit kembali, dan dia pun menggunakan steel chair tersebut untuk menyerang bagian selangkangan daripada si Seth Rollins, yang tentunya Seth Rollins pun merasa kesakitan. Ya tanpa panjang pikir lebar lagi, si Edge ini pun langsung merebut rantai yang terikat dari kaki si Seth Rollins ini, dan dia gunakan untuk menyerang si Seth Rollins, dan bahkan dia gunakan untuk melakukan crossface untuk kali keduanya di tengah pertandingan tersebut begitu guys ya. Namun ada hal mengejutkan lainnya yang terjadi ya. Pada kala ya sesaat Seth Rollins ini pun hampir saja mau melakukan tap out ya, pada saat Edge melakukan crossface ini, kita pun bisa melihat secara tiba-tiba Edge ini pun langsung melepas submission move tersebut. Dan Edge ini pun memikirkan hal yang lebih gila lainnya ya, yang dia ingin lakukan kepada Seth Rollins, di mana Edge pun menidurkan
Seth Rollins di atas steel chair sebagaimana yang Seth Rollins lakukan sebelumnya ya di pertandingan ini. Dan hal serupa pun dilakukan oleh Edge kepada Seth Rollins, yang dimana eksekusi Stone Edge kepada Seth Rollins ini pun berhasil membuat Seth Rollins ini pun tidak berdaya di akhir pertandingan tersebut, sehingga membuat Edge ini pun bisa memenangkan pertandingan tersebut via pinfall gitu guys ya. Dan kita pun berlanjut lagi ke pertandingan yang kedua, yaitu adalah pertandingan Mansur menghadapi Mustafa Ali, yang dimana tentunya ya yang menjadi favorit untuk memenangkan pertandingan tersebut adalah Mansur, karena kita ketahui ya bahwa Mansur adalah satu-satunya bintang WWE yang berasal dari Arab Saudi. Dan tentunya ya event Crown Jewel ini adalah momentum bagi Mansur ya untuk memberikan kemenangan bagi para fans ya di kota kelahirannya tentunya. Dan bisa gua bilang ya dalam pertandingan ini ya ini merupakan salah satu penampilan paling solid yang ditunjukkan oleh Mansur selama dia berkarir di WWE. Dan untuk Mustafa Ali ya sekali lagi ya selling yang dia lakukan di sepanjang pertandingan pun bisa dibilang merupakan selling terbaik yang pernah dilakukan oleh Mustafa Ali. Dan ini pun membuktikan bahwa Ali merupakan salah satu penggulat yang dianggap underrated ya, yang kini dimiliki oleh WWE gitu guys. Dan pertandingan pun dimulai dengan chain wrestling ataupun serangan-serangan yang cukup solid ya yang ditunjukkan oleh Mansur dan juga Mustafa Ali gitu ya. Walaupun di beberapa kesempatan Mustafa Ali ini pun bisa unggul atas Mansur, namun di beberapa kesempatan lainnya juga ya Mansur ini pun bisa mematahkan momentum-momentum yang coba dibangun Mustafa Ali, sehingga ini pun ada pesan yang coba disampaikan oleh Mansur yang mengatakan bahwa Mustafa Ali ini pun tidak bisa meremehkan seorang Mansur begitu guys ya. Dan pada akhirnya pertandingan pun bisa dikendalikan oleh Mansur, dan pada akhirnya Mansur ini pun bisa memenangkan pertandingan tersebut ya setelah dia berhasil mengeksekusi salah satu moonsault yang gua rasa ini pun cukup sempurna untuk dieksekusi oleh Mansur, dan diikuti dengan finishing move andalan Mansur yaitu slingshot neckbreaker kepada Mustafa Ali. Dan kedua serangan tersebut pun berhasil mengantarkan Mansur bisa memenangkan pertandingan tersebut via pinfall ya. Dan pada saat Mansur merayakan kemenangannya ya kita pun bisa melihat Mustafa Ali ini pun sudah bangkit kembali, dan dia pun nampak tidak terima kekalahan tersebut, dan dia pun langsung menyerang Mansur begitu guys ya. Dan tidak lama berselang ya kita pun bisa melihat adanya sesosok misterius yang memasuki arena pertandingan, di mana ini adalah sesosok orang yang menggunakan berpakaian putih gitu ya, selayaknya atlet karate atau taekwondo, namun wajahnya ini pun ditutupi dengan kain sorban. Dan pada saat sosok misterius ini pun memasuki ring pertandingan begitu ya, para penonton ini pun sangat bersorak ya pada saat sosok misterius ini pun membuka sorban tersebut ya, yang ternyata sosok misterius itu sendiri itu adalah Tariq Hamdi yang merupakan pemenang medali perak untuk cabang olahraga taekwondo di event Olimpiade Tokyo kemarin ya untuk Arab Saudi. Dan setelah dia membuka kedoknya tersebut ya, Tariq Hamdi tanpa banyak cincong, dia pun langsung saja melakukan sebuah tendangan ya atau roundhouse kick kepada Mustafa Ali, yang membuat Mustafa Ali ini pun langsung saja kena knockout ya setelah menerima tendangan dari seorang Tariq Hamdi ini. Dan pasca membuat Mustafa Ali kena knockout ini, Tariq Hamdi ini pun mengajak Mansur untuk merayakan kemenangannya ya, dan ini pun menjadi akhir daripada segmen di pertandingan kedua ini. Dan kita pun berlanjut lagi ke pertandingan ketiga dari main show Crown Jewel kali ini, yaitu adalah pertandingan untuk memperebutkan gelar Raw Tag Team Championship, di mana sang juara bertahan RK Bro menghadapi penantang yaitu AJ Styles bersama Omos ya. Bisa dibilang ini merupakan pertandingan yang
cukup baik ya dibawakan oleh kedua tim ini, dan bahkan gua bisa bilang ini merupakan salah satu pertandingan yang paling menghibur yang disuguhkan oleh WWE untuk di event Crown Jewel kali ini, terutama dari sisi RK Bro-nya itu sendiri begitu guys ya. Dan di pertandingan ini ya, walaupun sebenarnya kita pun sudah bisa mengantisipasi apa yang terjadi ya, apa-apa saja yang kemungkinan terjadi di pertandingan ini ya, karena kita pun sudah melihat sebenarnya baik AJ Styles, Omos dan juga RK Bro ini pun mereka sudah saling berhadapan ya di beberapa minggu terakhir ini, walaupun dalam format-format yang berbeda, yaitu dalam single match, di mana kita pun bisa melihat adanya selang-seling di antara kedua tim tersebut gitu guys ya. Namun ya sekali lagi gua bisa bilang ini merupakan salah satu pertandingan yang paling menghibur begitu ya, terutama dari sisi komediknya RK Bro, yang ini pun langsung ditunjukkan oleh pihak RK Bro pada saat mereka memasuki arena pertandingan, yang dimana Riddle ini pun memasuki arena pertandingan menunggangi seekor unta, yang tentunya ini pun mengundang reaksi dari Randy Orton, yang dimana dia pun terlihat tercengang ya melihat rekannya menaiki unta ya, sekaligus apa ya, yang membuat si Randy Orton ini pun terlihat tercengang sekaligus tidak percaya ya, bagaimana rekannya Riddle memasuki arena pertandingan menggunakan seekor unta. Dan pada kala pertandingan pun dimulai ya, kita pun bisa melihat sebenarnya RK Bro ini pun bisa langsung mendominasi jalannya pertandingan tersebut ya, pada kala mereka berhasil mengurung AJ Styles untuk di beberapa saat. Namun pada akhirnya AJ Styles ini pun bisa lolos dari kepungan RK Bro ya, pada kala AJ Styles ini pun berhasil meloloskan diri pada saat Randy Orton mencoba untuk melakukan RKO, yang membuat AJ Styles ini pun bisa men-tag rekannya yaitu Omos. Dan tentunya pada saat Omos menjadi the legal man untuk timnya, dia pun langsung saja bisa mendominasi kedua lawannya dengan cukup mudah begitu guys ya. Dan kita pun maju ke beberapa saat kemudian, yang dimana kita pun melihat adanya Riddle dan juga AJ Styles di pertandingan tersebut ya sebagai legal man, yang dimana AJ Styles pun nampak mencoba untuk mendominasi jalannya pertandingan tersebut ya, dengan dia mengeksekusi pelek kick kepada Riddle. Namun hal tersebut pun belum bisa berhasil karena Riddle dengan sekejap dia membalas serangan tersebut dengan melakukan knee strike kepada AJ Styles ya. Dan kita pun bisa melihat ya, di mana adanya usaha yang ditunjukkan oleh RK Bro ya untuk menyingkirkan Omos ya di pertandingan tersebut ya, yang gua rasa hal tersebut cukup berhasil dilakukan oleh sang tim juara bertahan ini, yang dimana kita pun bisa melihat bagaimana Riddle ini pun bisa menarik Omos keluar dari ring pertandingan ya, setelah sebelumnya Omos ini pun sempat terlibat cekcok ya dengan Randy Orton. Dan pada saat tersebut begitu ya, Riddle pun berhasil melukai ya salah satu kaki daripada Omos, yang membuat si Omos ini pun tidak bisa bangkit kembali hingga penghujung pertandingan pun berjalan, yang dimana di penghujung pertandingan tersebut kita pun bisa melihat di mana AJ Styles ini pun mencoba untuk melakukan phenomenal forearm ya kepada Randy Orton. Namun hal tersebut pun bisa diantisipasi dengan Randy Orton, di mana Randy Orton mengkonversi serangan tersebut menjadi RKO miliknya, dan diikuti dengan moonsault dari Riddle, yang membuat sang juara bertahan RK Bro berhasil mempertahankan gelar mereka sebagai Raw Tag Team Champion. Dan show pun berlanjut lagi dengan pertandingan partai final untuk Queen's Crown Tournament yang mempertemukan Zelina Vega dengan Doudrop ya, yang bisa gue bilang ini merupakan pertandingan yang paling biasa yang disuguhkan oleh WWE di event Crown Jewel kali ini ya. Dan ini pun menjadi pertandingan yang memiliki antusiasme penonton paling rendah ya dibandingkan pertandingan-pertandingan lainnya, yang tentunya hal tersebut pun terjadi mungkin saja karena ketidakseriusan pihak WWE untuk mengeksekusi Queen's Crown Tournament ini, yang gua rasa sudah gagal sejak awal mereka melaksanakan turnamen ini, yang tentunya itu pun berimbas untuk partai final daripada turnamen tersebut ya. Dan untuk di pertandingan ini ya, sebenarnya Doudrop ini pun bisa
mendominasi Zelina Vega hampir di sepanjang pertandingan tersebut ya. Namun ada beberapa momen yang dimana Zelina Vega berhasil memberikan perlawanan kepada Doudrop, yang gua rasa adanya beberapa serangan yang diberikan oleh Zelina Vega kepada Doudrop ini pun bisa dibilang merupakan beberapa gerakan yang cukup goofy ya, atau canggung gitu guys ya. Terutama pada saat Zelina Vega mengakhiri pertandingan tersebut dengan melakukan gerakan code red ya kepada Doudrop, yang gua rasa ini merupakan gerakan yang paling canggung yang dilakukan oleh Zelina Vega di sepanjang pertandingan tersebut. Walaupun begitu ya, serangan code red dari Zelina Vega ini pun berhasil mengantarkan dirinya memenangkan Queen's Crown turnamen ini pun, dan akhirnya Zelina Vega ini pun dinobatkan menjadi Queens of WWE. Dan kita pun berlanjut lagi, ada pertandingan non-hold barred match ya antara Goldberg menghadapi Bobby Lashley, yang dimana dalam pertandingan ini ya kita pun bisa melihat bagaimana Bobby Lashley ini pun sudah mengantisipasi Goldberg sejak pertandingan ini dimulai ya, karena kita pun bisa melihat sejak bell pertandingan ini berbunyi, Bobby Lashley pun langsung tancap gas menghajar Goldberg dan nampak menginginkan mengakhiri pertandingan itu secepat mungkin ya, yang dimana dia pun langsung menggunakan rantai untuk menghajar Goldberg ya, dan diikuti dengan beberapa chair shot kepada Goldberg gitu, yang dimana dia pun menggunakan steel chair tersebut untuk melukai salah satu kaki daripada Goldberg itu sendiri, yang membuat Goldberg ini di sisa pertandingan pun berlangsung dia pun nampak tertatih-tatih. Dan ada satu serangan yang sebenarnya ini bisa saja menjadi serangan ultimate yang dilakukan oleh Bobby Lashley di pertandingan tersebut. Namun hal yang sebenarnya terjadi adalah ini adalah kesalahan fatal yang membuat Bobby Lashley harus merelakan momentum yang dia sudah bangun di pertandingan tersebut. Hal yang dimana hal itu terjadi pada kala Bobby Lashley ini pun mencoba untuk melakukan spears ya kepada Goldberg yang sudah ditempatkan berada di dekat di salah satu meja yang dia sudah tempatkan di salah satu sudut di ring pertandingan tersebut gitu ya, di salah satu sudut ring pertandingan. Dan pada saat Bobby Lashley ini pun mengeksekusi serangan tersebut, Goldberg ini pun berhasil lolos di detik-detik terakhir sebelum Bobby Lashley menabrak Goldberg ya, yang dimana hal tersebut pun membuat Bobby Lashley harus menabrak meja yang sudah disiapkan oleh dirinya, dan Goldberg pun langsung counter ya momentum daripada Bobby Lashley dengan dia melakukan serangan spears kepada Bobby Lashley dan diikuti dengan jackhammer. Namun kedua serangan tersebut pun dirasa oleh Goldberg ini pun belum cukup ya untuk membalaskan dendam dirinya kepada Bobby Lashley, yang dimana kita pun nampak melihat dimana Goldberg pun langsung menarik Bobby Lashley keluar dari arena pertandingan, yang dimana untuk kali keduanya dia pun mengeksekusi spears ya di pertandingan tersebut, yang dimana kali ini Goldberg ini pun melakukan spears kepada Bobby Lashley dengan menabrakkan si Bobby Lashley ini ke salah satu barikade di arena pertandingan tersebut begitu guys ya. Dan pasca serangan tersebut kita pun bisa melihat adanya pertukaran serangan antara kedua penggulat. Namun pada akhirnya Bobby Lashley ini pun bisa berhasil lolos dari Goldberg ya, yang dimana dia pun berlari ke arah ramp dari arena Crown Jewel kali ini, dan Goldberg tentunya tidak bisa mengejar Bobby Lashley dengan cepat ya, karena kita pun bisa melihat bagaimana Goldberg ini pun tertatih-tatih gitu ya di sisa pertandingan tersebut. Dan pada saat Goldberg ini pun berhasil menyusul Bobby Lashley ke area ramp gitu ya, kita pun bisa melihat Bobby Lashley pun sudah ditemani oleh kedua rekannya dari The Hurt Business, yaitu Cedric Alexander dan juga Shelton Benjamin, yang dimana ketiganya pun sudah dipersenjatai dengan kendo stick gitu guys ya. Kita pun bisa melihat ya Goldberg pun langsung memanggil ketiga anggota daripada The Hurt Business untuk menghadapinya, yang kita pun bisa melihat Bobby Lashley pun langsung memberikan instruksi kepada kedua rekannya untuk menyerang Goldberg. Namun Goldberg ini pun tentunya bisa menyingkirkan satu persatu kedua rekan daripada si Bobby Lashley ini, dan kita pun bisa melihat adanya pertukaran serangan dari Goldberg dan juga Bobby Lashley, yang dimana keduanya menggunakan kendo stick, sebelum pada akhirnya Goldberg ini pun berhasil mengeksekusi spears untuk kali ketiganya di pertandingan tersebut,
yang dimana kali ini untuk Spears-nya Goldberg berhasil membantingkan Bobby Lashley ke rentetan meja yang sudah berada di sisi rem arena Crown Jewel ini. Dan Spears ketiga dari Goldberg ini pun berhasil mengantarkan dirinya untuk memenangkan pertandingan tersebut, ya. Yang gua rasa ini merupakan pertandingan yang cukup baik ya, walaupun pada akhirnya ini pun cukup dragging ya, terutama pasca Spears kedua dari Goldberg gitu ya. Dan gue cukup bersyukur ya karena Goldberg ini pun mengurungkan niatnya untuk membunuh Bobby Lashley ya, setelah beberapa ancaman pembunuhan yang diberikan oleh Goldberg ya di beberapa minggu terakhir ini ya kepada Bobby Lashley. Dan tentunya harusnya Bobby Lashley pun bersyukur ya dengan apa yang dilakukan Goldberg ya, karena nyawanya masih bisa tertolong gitu guys ya. Ya lah, ini hanya Choc Insight saja ya untuk storyline dari Goldberg dan juga Bobby Lashley untuk event Crown Jewel kali ini gitu. Kita pun berlanjut lagi dengan pertandingan untuk partai final Kings of the Ring turnamen yang mempertemukan Xavier Woods dan juga Finn Balor. Yang bisa gue bilang ini merupakan pertandingan yang baik ya, dengan pace yang sangat cepat yang ditunjukkan oleh kedua petarung. Dan kita pun bisa melihat di awal pertandingan Xavier Woods dan juga Finn Balor pun saling bertukar respek ya dengan saling berjabat tangan, karena memang kedua petarung ini pun merupakan karakter face ya atau protagonis di WWE saat ini. Dan kita pun bisa melihat adanya pertukaran serangan yang dimana kita pun bisa melihat bagaimana Xavier Woods ini pun nampak mencoba untuk membangun momentum bagi dirinya di awal pertandingan ini ya. Namun di beberapa kesempatan hal tersebut pun masih bisa dipatahkan oleh Finn Balor ya, yang membuat bahkan Finn Balor inilah menjadi penggulat pertama yang berhasil mendapatkan beberapa kesempatan untuk memenangkan pertandingan tersebut ya, yang dimana hal tersebut pun terjadi pada saat Finn Balor ini pun berhasil melakukan elbow strike kepada Xavier Woods, namun hal tersebut pun masih bisa dipatahkan oleh Xavier Woods di hitungan near fall. Dan ada serangan yang dimana Xavier Woods ini pun sudah membangun beberapa momentum dan dia pun mencoba untuk menyerang springboard elbow ya kepada Finn Balor. Namun Finn Balor masih bisa mengantisipasi serangan tersebut menjadi slingblade ya, dan diikuti dengan shotgun dropkick ya kepada Xavier Woods. Namun lagi-lagi Finn Balor ini pun harus gagal di hitungan near fall. Namun pada akhirnya ya Xavier Woods ini pun berhasil mendapatkan kesempatan emas pertamanya di pertandingan tersebut setelah dia berhasil melakukan kombinasi super kick dan diikuti dengan gutbuster kepada Finn Balor. Namun kesempatan tersebut pun masih bisa dipatahkan oleh Finn Balor yang lagi-lagi dipatahkan dalam hitungan near fall. Namun pada akhirnya ya secara mengejutkan Xavier Woods berhasil memenangkan pertandingan tersebut setelah dia berhasil bangkit kembali dan memberikan salah satu move andalannya, yaitu springboard elbow kepada Finn Balor yang membuat Xavier Woods ini pun berhasil memenangkan pertandingan tersebut via pinfall dan menjadikan Xavier Woods ini pun menjadi King of the Ring terbaru untuk WWE. Dan gua pun merasa senang bagi Xavier Woods ya, karena gelar King of the Ring ini pun merupakan salah satu ambisi Xavier Woods yang ya, karena gelar King of the Ring ini pun menjadi salah satu alasan Xavier Woods menjadi seorang penggulat profesional gitu guys ya. Dan kudos ya pada Xavier Woods, all hail King Woods ya. Dan kita pun berlanjut lagi dengan pertandingan untuk memperebutkan gelar WWE Championship, di mana Big E menghadapi tantangan daripada Drew McIntyre. Yang mana dalam pertandingan ini ya, Big E ini pun berusaha mempertahankan gelarnya untuk kali keduanya ya sejak dia memenangkan title tersebut. Dan Drew McIntyre pun berambisi untuk memenangkan gelar WWE Champion untuk kali ketiga ya sepanjang karirnya bersama WWE. Dan kita pun bisa melihat bagaimana kedua penggulat ini pun sangat ngotot ya untuk memenangkan pertandingan tersebut begitu ya. Walaupun kita pun bisa melihat di awal pertandingan sebenarnya Drew bisa mengendalikan jalannya pertandingan tersebut, dan bahkan dia pun langsung bisa mendapatkan beberapa kesempatan untuk memenangkan pertandingan tersebut setelah dia berhasil melakukan beberapa seri roll upin ya kepada Big E. Namun roll up tersebut pun masih bisa dipatahkan oleh Big E di hitungan kedua gitu ya.
Dan momentum demi momentum sih sebenarnya berhasil dibangun oleh Drew McIntyre, yang pada akhirnya Drew McIntyre pun berhasil mendapatkan kesempatan untuk mengeksekusi salah satu move andalannya, yaitu Future Shock DDT kepada Big E. Namun sangat disayangkan ya, karena Big E berhasil mengkonversi serangan tersebut menjadi belly to belly suplex miliknya, yang dimana ini pun menjadi momentum bagi Big E untuk bangkit di pertandingan tersebut, yang pada akhirnya berhasil mengantarkan dia untuk mengeksekusi big ending ya. Namun dengan mengejutkan ya, big ending dari Big E ini pun masih bisa dipatahkan oleh Drew McIntyre di hitungan kedua. Dan kita pun bisa melihat ya, jalannya pertandingan pun kembali lagi berimbang ya. Namun pada akhirnya kini pertandingan pun bisa dikendalikan oleh Drew McIntyre kembali pada saat Drew McIntyre ini pun mencoba untuk melakukan Claymore kick ya kepada Big E, yang dimana dia masih gagal ya dalam percobaan pertamanya. Namun tidak lama berselang Drew McIntyre pun langsung saja melakukan percobaan kedua, yang dimana percobaan kedua ini pun tidak diaktifasi oleh Big E, sehingga Drew McIntyre pun berhasil mengeksekusi Claymore di pertandingan tersebut. Namun lagi-lagi Claymore yang dilakukan oleh Drew McIntyre pun belum cukup mengantarkan dirinya untuk memenangkan pertandingan tersebut, setelah Big E berhasil mematahkan pinnya di hitungan kedua. Dan hal tersebut ya membuat si Drew McIntyre pun ingin mencoba melakukan serangan andalan miliknya Big E, yaitu big ending ya. Namun tentunya karena dengan kuda-kuda yang cukup tidak kuat begitu ya, maka Big E ini pun berhasil meloloskan dirinya, dan dia pun langsung memberikan beberapa serangkaian serangan sebelum pada akhirnya dia berhasil mengeksekusi big ending kedua di pertandingan tersebut, yang dimana big ending kali ini berhasil mengantarkan Big E memenangkan pertandingan tersebut dan mempertahankan gelarnya sebagai WWE Champion. Dan kita pun belajar lagi dengan pertandingan untuk memperebutkan gelar SmackDown Women's Championship yang dijalankan dalam format triple threat match, di mana sang juara bertahan Becky Lynch mempertahankan gelarnya menghadapi dua penantang sekaligus, yaitu Sasha Banks dan juga Bianca Belair. Dan ini pun lagi-lagi merupakan pertandingan yang cukup bagus yang ditunjukkan oleh WWE dalam event Crown Jewel ini ya. Dan bisa gue bilang ya, baik ketiga penggulat ini pun memiliki momentumnya tersendiri ya. Namun nih, di awal pertandingan kita pun bisa melihat bagaimana Becky Lynch dan juga Sasha Banks ini pun langsung menyingkirkan Bianca Belair dari arena pertandingan, yang berlanjut dengan pertukaran serangan dari Becky Lynch dan juga Sasha Banks ya. Namun tidak lama berselang kita pun bisa melihat Bianca Belair ini pun sudah bisa bangkit kembali, dan dia pun langsung memberikan serangan kepada Sasha Banks ya untuk membangun momentum bagi dirinya. Namun usaha tersebut pun masih bisa dipatahkan oleh Becky Lynch, yang dimana dia pun langsung mengeksekusi missile dropkick ya untuk kembali lagi mengambil alih momentum pertandingan tersebut ya bagi Becky Lynch. Namun pada akhirnya usaha yang dicoba dibangun oleh Becky Lynch pun bisa dipatahkan setelah Becky Lynch pun menerima serangan kombinasi yang dilakukan oleh Sasha Banks dan juga Bianca Belair, yang dimana mereka berdua ini pun melakukan knuckle powerbomb ya kepada Becky Lynch. Dan kini pun pertandingan pun kembali mencoba diambil alih oleh Sasha Banks dan juga Bianca Belair, yang ditunjukkan bagaimana mereka berdua ini pun saling bertukar serangan. Namun lagi-lagi kita pun bisa melihat Becky Lynch ini pun bisa mematahkan momentum yang coba dibangun oleh kedua lawannya. Namun di mana Becky Lynch ini pun berhasil menyingkir, yang dimana hal tersebut pun bisa dibilang cukup berhasil ya, di mana Becky Lynch pun berhasil menyingkirkan Bianca Belair ya, sehingga kini Sasha Banks pun kembali lagi menghadapi Becky Lynch dalam format mano a mano. Namun pada akhirnya ya Sasha Banks lah yang berhasil unggul dari perseteruan tersebut, yang dimana Sasha Banks ini pun berhasil mengeksekusi bank statement ya kepada Becky Lynch ya. Dan bisa saja Sasha Banks ini pun berhasil memenangkan pertandingan tersebut apabila Bianca Belair tidak mematahkan pin yang dilakukan oleh Sasha Banks dalam hitungan near fall dengan melakukan springboard moonsault ya. Dan setelah yang dilakukan oleh Bianca Belair ya, keadaan ini pun kembali lagi berimbang begitu guys ya.
Dan bahkan sebenarnya kini Becky Lynch lah yang berhasil mengambil alih kendali jalannya pertandingan tersebut, yang pada akhirnya kita pun bisa melihat adanya salah satu momentum emas yang didapatkan oleh Becky Lynch di pertandingan tersebut pada kala dia berhasil melakukan submission move andalannya, yaitu disarm her kepada Sasha Banks dan juga Bianca Belair secara sekaligus ya. Namun ternyata gerakan submission move itu adalah merupakan kesalahan besar yang dilakukan oleh Becky Lynch ya, karena tentunya dengan kekuatan powerhouse yang dimiliki oleh Bianca Belair, dia pun bisa mengangkat secara sekaligus kedua lawannya, yaitu Sasha dan juga Becky, yang diikuti dengan serangan KOD kepada Becky Lynch ya. Dan atas serangan tersebut kita pun bisa melihat ya, Bianca Belair dan juga Sasha Banks ini pun saling berebut kesempatan untuk melakukan pin kepada Becky Lynch ya. Namun pada akhirnya Sasha Banks itu pun bisa menyingkirkan Bianca Belair keluar arena pertandingan. Namun ada hal yang cukup mengejutkan terjadi pada saat Sasha Banks ini pun mencoba melakukan pin, yang dimana Becky Lynch pun sudah bisa bangkit kembali dan melakukan roll up pin kepada Sasha Banks, dengan diikuti di mana Becky Lynch ini pun memegang tali ring pertandingan ya untuk menguatkan pin yang dilakukan oleh Becky Lynch kepada Sasha Banks, yang dimana pin tersebut pun berhasil mengantarkan Becky Lynch mempertahankan gelarnya sebagai SmackDown Women's Championship. Dan kemenangan ini pun ya membuat kedua title dari Women's Championship ini pun secara resmi bertukar brand ya, yang dimana Becky Lynch ini pun berhasil membawa gelar SmackDown Women's Championship ke brand Raw, dan sebaliknya Charlotte Flair yang sudah dipastikan sebelumnya membawa gelar Raw Women's Championship ke brand SmackDown gitu guys ya. Dan gua harapkan sih sebenarnya ya kedua title tersebut tidak bernasib sama seperti Tag Team Championship di tahun yang sebelumnya, yang dimana mereka ditukarkan untuk disesuaikan dengan brandnya masing-masing. Yang gue harapkan nasib kedua title tersebut pun bisa disettle dalam pertandingan gitu. Dan kita pun melanjutkan ke main event dari event Crown Jewel kali ini, yaitu adalah pertandingan untuk memperebutkan gelar Universal Championship antara Roman Reigns menghadapi Brock Lesnar. Yang bisa gue bilang tidak diragukan lagi, ini merupakan salah satu pertandingan terbaik yang disuguhkan oleh WWE di event Crown Jewel kali ini. Dan gua rasa ini merupakan hal yang sangat baik ya, setelah event Crown Jewel ini dibuka dengan pertandingan yang sangat amat spektakuler yang dibawakan oleh Edge dan juga Seth Rollins. Dan penutupnya kita pun bisa melihat adanya pertandingan yang sangat baik yang ditunjukkan oleh Roman Reigns dan juga Brock Lesnar. Dan sejak awal pertandingan ya kita pun bisa melihat ya kedua penggula ini pun saling ngotot untuk bisa mengambil kendali di pertandingan tersebut, walaupun pada akhirnya Roman Reigns yang berhasil mengambil alih kendali pertandingan tersebut, dengan Roman Reigns itu pun berhasil mengeksekusi Superman Punch ya kepada Brock Lesnar pada saat Brock Lesnar ingin memasuki ring pertandingan setelah sebelumnya mereka saling bertukar serangan di luar ring pertandingan. Dan diikuti dengan serangan Topa Suicida dari Roman Reigns. Dan tidak lama berselang setelah melakukan Topa Suicida, Roman Reigns pun langsung menarik kembali Brock Lesnar untuk masuk ke arena pertandingan untuk Roman Reigns melakukan Spears di pertandingan tersebut. Namun serangan Spears ini pun belum cukup mengantarkan Roman Reigns untuk memenangkan pertandingan tersebut karena bisa dipatahkan oleh Brock Lesnar di hitungan kedua. Namun gitu ya, serangan tersebut pun malah membuat Roman Reigns pun semakin ngegas ya untuk menyerang Brock Lesnar, yang dimana dia pun kembali lagi mengeksekusi Superman Punch andalan ya, yang dimana kali ini dia tidak hanya melakukannya sekali saja, namun dia melakukannya sebanyak 2 kali secara beruntun ya. Dan setelah serangkaian serangan Superman Punch itu, Roman ini pun mencoba melakukan Spears untuk kali keduanya. Namun sangat disayangkan ya, Spears yang dilakukan oleh Roman Reigns kali ini pun bisa dipatahkan oleh Brock Lesnar, yang mengantarkan Brock Lesnar pun berhasil mengeksekusi rentetan German Suplex kepada Roman Reigns dan diikuti dengan F5 yang dilakukan oleh Brock Lesnar kepada Roman Reigns.
Namun serangan Brock Lesnar ini pun belum cukup membawa Brock ini pun menjadi juara baru untuk gelar Universal Championship, karena masih bisa dipatahkan oleh Roman Reigns di hitungan kedua juga. Pertandingan ini pun ya masih bisa dipegang kendalinya oleh Brock Lesnar, yang dimana Brock Lesnar ini pun hampir saja berhasil mengeksekusi F5 untuk kali keduanya di pertandingan tersebut, sebelum Roman Reigns berhasil mengkonversi F5 tersebut menjadi guillotine yang merupakan submission andalan miliknya Roman Reigns, yang menjadi salah satu submission yang paling menakutkan untuk WWE di belakangan ini ya. Namun ya, kita pun bisa melihat bagaimana Brock Lesnar pun hampir saja tidak sadarkan diri. Namun tentunya Brock Lesnar pun berhasil lolos dari submission move tersebut setelah dia berhasil mengeksekusi spinebuster kepada Roman Reigns. Dan setelah mematahkan serangan tersebut, pada akhirnya Brock Lesnar pun berhasil mengeksekusi F5 untuk kali keduanya di pertandingan tersebut, begitu ya. Namun sayangnya F5 yang dilakukan ini pun dekat dengan wasit yang memimpin pertandingan tersebut, yang membuat wasit ini pun harus tidak sadarkan diri ya, akibat impact yang diberikan oleh Brock Lesnar via F5-nya ini gitu ya. Dan tentunya Brock Lesnar pun melakukan pin kepada Roman Reigns, namun tidak ada wasit yang menghitung gitu ya. Dan ini pun membuat si Brock Lesnar pun cukup kesal, dan dia pun berusaha untuk membangunkan wasit yang sudah terkapar akibat F5 tersebut gitu ya. Namun hal tersebut pun cukup bagi Roman Reigns untuk dia bisa bangkit kembali dan melakukan spears untuk kali keduanya di sepanjang pertandingan tersebut, begitu guys ya. Namun ada hal yang cukup mengejutkan yang terjadi ya pasca serangan tersebut, yang dimana kita pun bisa melihat pendamping Roman Reigns yaitu Paul Heyman ini pun nampak melemparkan title Universal Championship di antara Brock Lesnar dan juga Roman Reigns, yang tentunya ini pun membuat Roman Reigns ini pun cukup kebingungan ya, melihat apakah si Paul Heyman ini pun berpihak kepada dirinya atau Paul Heyman ini pun berpihak kepada Brock Lesnar. Dan atas hal tersebut pun kita bisa melihat Brock Lesnar dan juga Roman Reigns pun saling berebut title Universal Championship, walaupun pada akhirnya Brock Lesnar yang berhasil merebut title tersebut. Namun pada kala Brock Lesnar berhasil merebut title belt tersebut, kita pun bisa melihat sudah ada sosok The Uso yang sudah bersiap di tengah ring pertandingan, yang dimana mereka berdua ini pun langsung mengeksekusi super kick kepada Brock Lesnar, yang membuat Roman Reigns pun berhasil mengambil title belt Universal Champion dari tangan Brock Lesnar dengan mudahnya. Dan tidak lama berselang, Roman Reigns pun memukulkan title belt tersebut ke wajah Brock Lesnar, yang membuat Roman Reigns pun berhasil memenangkan pertandingan tersebut setelah kehadiran wasit kedua untuk pertandingan tersebut. Dan hal tersebut pun membuat Roman Reigns sekali lagi berhasil mempertahankan gelarnya sebagai Universal Championship. Dan kemenangan Roman Reigns atas Brock Lesnar ini pun menjadi penutup dari show Crown Jewel kali ini ya. Dan kesimpulannya ya, gue bisa bilang ini merupakan salah satu pay-per-view yang cukup memuaskan yang disuguhkan oleh WWE ya. Dan gue rasa akhirnya ya WWE pun tidak melakukan kesalahan yang fatal ya mereka lakukan di pay-per-view sebelumnya gitu guys ya. Dan gua bisa bilang ya bahwa Crown Jewel kali ini pun bisa dibilang menjadi show terbaik WWE sepanjang mereka melakukan show-nya di Arab Saudi. Dan gua bisa bilang bahwa Crown Jewel kali ini pun bisa dibilang menjadi salah satu kandidat ya untuk menjadi pay-per-view terbaik dari WWE untuk di tahun 2021 ini gitu guys ya. Dan itu saja sih yang bisa gue sampaikan untuk di video kali ini. Dan bagi kalian yang menyukai video kali ini, maka kalian bisa klik tombol like, dan di akhir kata gue Reza sebagai host kalian, saya pamit ya guys ya, bye bye.